Tubuh Sarmin seketika berubah menjadi sosok yang mengerikan. Rambutnya kini berubah menjadi panjang dan awut-awutan. Matanya merah, tubuhnya juga memerah seperti api. Tampak dari seluruh tubuhnya mengeluarkan asap menggumpal. Bertebaran cahaya memerah menyilaukan. Pertanda kalau roh jahat kini telah bersatu dengannya. Dan beberapa saat kemudian, Sarmin terjatuh ke tanah dan berubah kembali menjadi sosok dirinya yang semula. Sarmin kemudian segera bangkit berdiri, dan Mbak Priwo hanya tersenyum dan kemudian tertawa. Hahaha, kamu berhasil, Min. Kini kamu telah menyatu dengan iblis. Dan kamu akan kebal oleh apapun, ucap Mbak Priwo. Ternyata ilmu yang dianut Mbak Priwo adalah bersekutu dengan iblis. Mbak Priwo kemudian duduk bersemedi lagi, dan kali ini ia tidak mau diganggu siapapun. Hari pun berganti. Kini di desa Sarmin mulai dilanda rasa ketakutan. Sudah beberapa hari desa itu sepi dan sunyi, dikarenakan diteror suara-suara menyeramkan yang selalu hadir kala malam mulai larut. Sekarang ronda desa semakin ditingkatkan sejak hilangnya Sumi dan masih belum ditemukan. Malam pun menjelang. Terlihat beberapa warga desa yang sedang ngeronda membawa obor berjalan menyusuri jalan desa. Din, sekarang ini desa kita jadi mencekam ya. Banyak suara-suara aneh sering terdengar kala malam sudah tiba. Iya Kang, benar katamu. Desa kita ini sekarang tambah menyeramkan. Mereka bertiga asing ngobrol sambil berjalan di bawah gelapnya langit malam itu. Suara-suara binatang malam menambah suasana menjadi lebih menyeramkan. Saat mereka tiba di ujung jalan, kembali suasana aneh tambah mencekam itu pun tiba-tiba datang. Tampak kelihatan seseorang di dekat mereka. Jastro yang kala itu memegang senter segera mengarahkan senternya di seluruh semak-semak belukar, mencari tahu sosok apa gerangan. Sorot senter pun mengarah ke segala penjuru semak belukar. Tiba-tiba, saat senter Jastro tepat mengarah ke sebuah pohon besar, Jastro terperanjat kaget ketika ia lihat adalah sosok Sarmin. Loh, itu kan Sarmin. Masa? Sarmin kan sudah mati, sudah kita buang di jurang. Jastro, Samsudin, dan Baijo tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ya, mereka melihat Sarmin yang telah mereka buang di jurang tengah berdiri menatap kepada mereka. Mereka bertiga pun lari ketakutan, namun mereka kalah cepat dengan gerakan Sarmin yang secepat kilat. Kini, Sarmin sudah berada di hadapan mereka bertiga. Kalian harus mati. Suara Sarmin memecah kesunyian malam. Ampun, Min. Ampun. Kami disuruh Pak Karta. Belum hilang rasa kaget dan takut mereka. Tiba-tiba, tangan Sarmin terbang secepat kilat mencengkeram leher Jastro. Tayal, tubuh Jastro pun terangkat ke udara. Jastro pun kelojotan dan tidak dapat bernafas. Sesaat kemudian, tubuh Jastro dilempar dan dibanting di atas tanah. Tayal, tubuh Jastro pun melayang meluncur menghantam pada sebuah batu besar.
Seketika itu, tubuh Jastro terbanting keras menghantam batu besar tersebut. Kepalanya pecah, giginya rontok bertebaran, dan tulang-tulangnya pun remuk. Darah segar berjajaran di mana-mana. Dalam kondisi yang sekarat, tiba-tiba terlihat sebuah bambu yang runcing terbang melesat ke arah Jastro, dan kemudian menghujam menusuk tubuh Jastro. Jastro pun tewas seketika tertembus bambu yang melayang ke arahnya. Darah segar mulai membasahi seluruh tubuhnya. Entah kenapa, Samsudin dan Paijo saat itu ketakutan tetap tidak dapat bergerak. Tubuh mereka serasa kaku dan serasa tertancap di tanah. Tiba-tiba, Paijo ngompol di celana karena ketakutan. Samsudin yang teringat saat mereka bersama-sama membantai Sarmin, kini tanpa ketakutan. Tubuhnya gemetaran sampai terasa lemas lunglai. Tubuh Sarmin kini berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan mengerikan. Ia pun kemudian mendekati Samsudin. Samsudin yang sedang ketakutan tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Kemudian, Sarmin yang sudah berganti sosok mengerikan yang telah kerasukan iblis itu pun dengan sangat brutalnya mencabik-cabik tubuh Samsudin dengan cakarnya yang amat tajam. Tayal, tubuh dan luka Samsudin terkoyak-koyak dan tercabik-cabik mengerikan. Seluruh tubuhnya penuh luka dan darah. Sejurus kemudian, Sarmin menghisap energi kehidupan Samsudin, dan tubuh Samsudin pun kini berubah menghitam. Sesaat kemudian, terdengar ledakan yang diiringi tubuh Samsudin yang terbelah dan terlempar menjadi beberapa potongan. Paijo yang gemetaran, kini dia berpikir bahwa kali ini dia akan mati. Namun ia salah. Rupanya Sarmin malam itu tidak membunuhnya. Ia malah pergi setelah membunuh Jastro dan Samsudin. Rupanya, Paijo kala itu tidak ikut membantai Sarmin. Saat itu, Paijo hanya ikut dan cuma diam di tempat. Tubuh Sarmin pun menghilang di kegelapan malam, diiringi rolangan anjing hutan yang seolah tahu sedang terjadi pembantaian. Paijo yang sangat ketakutan itu pun segera berlari menuju ke pemukiman warga. Dengan langkah 1000, ia berlari sekencang-kencangnya. Dan tak lama kemudian sampailah ia di depan rumah Kang Jamari. Dengan nafas yang terengah-engah, ia pun menceritakan kejadian itu kepada Kang Jamari. Kejadian tentang kematian Jastro dan Samsudin. Kang Jamari mendengar kabar kalau Jastro dan Samsudin mati dibunuh Sarmin, kini juga ikut ketakutan. Mereka berdua pun segera memberitahukan hal ini kepada para warga. Maka, malam itu gemparlah seisi desa dengan kematian Jastro dan Samsudin. Para warga kemudian bergegas menuju ke TKP. Sesampai di sana, para warga melihat Jastro dan Samsudin mati dengan cara yang tragis dan mengenaskan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.